Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Di sini saya buat video. Ini video pertama saya buat video kayak gini dan cukup gugup karena saya nggak terbiasa dengan membuat video. Tapi saya terdorong untuk berbagi pengalaman ya. Takutnya ada ya orang yang pernah mengalami, bukan pernah ya, mungkin saat ini mengalami hal yang sama, mengalami patah tulang di bagian tulang selangka gitu. Jadi apa salahnya kalau saya berbagi pengalaman saya gitu kan, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Langkah apa gitu kan, kadang orang pas begitu patah tulang kan tindakannya harus gimana nih gitu kan, sembuhnya berapa bulan, apakah bisa nyambung kembali tindakannya, apakah harus tindakan secara medis, apakah tindakan secara tradisional dengan gitu kan. Itu kan pasti membingungkan kan, harus apa yang diambil gitu kan. Nah kebetulan saya beberapa tindakan sudah saya coba sampai akhirnya tindakan terakhir itu medis. Sebelum tindakan medis saya pernah juga ambil tindakan secara tradisional ya gitu kan, atau kalau kita sering bilang ke ahli tulang gitu kan. Nah itu sudah saya coba juga gitu kan, nanti saya akan jelaskan semuanya gitu kan. Nah kebetulan saya mengalami patah tulang tulang bagian kanan ya, tulang selangka bagian kanan atau fraktur clavicula ya, patah tulang selangka ini. Tapi kejadiannya udah 1 tahun 8 bulan ya. Ini udah sembuh total, saya ini udah sembuh total, udah bisa gerak-gerak semuanya, udah gini, udah gitu, udah bisa semuanya. Tentunya melalui proses panjang ini juga ya saya. Kejadiannya waktu itu saya lagi berkendara, jatuh, terlempar, dan yang menumpuk ke tanah atau ke aspal tuh bagian bahu kanan terlebih dahulu. Mungkin bagian bahu kanan kan lebih, tulangnya lebih kuat ya, sedangkan mungkin ini lebih lunak. Jadinya yang patah tuh bukannya yang ini, tapi yang karena ini didorong keras ke sini, mungkin ya akhirnya ini yang patah. Sebelumnya saya nggak pernah mengalami patah tulang juga ya. Saya nggak pernah mengalami patah tulang, baik bagian manapun. Ini pertama kalinya. Tapi saya yakin waktu itu kalau kejadian itu mengakibatkan tulang saya patah karena ada suara gitu kan, ada seperti suara kayak kayu udah dipatahkan kayak gitu kan, tak gitu kan. Nah dari kejadian itu saya agak lama ya untuk mengingatkan lagi, karena kejadiannya udah lama juga, saya ingat-ingat kembali ya. Dari kejadian itu saya langsung dievakuasi sama teman-teman saya ke ahli tulang. Jadi saya ambil tindakan secara tradisional dulu, karena kebetulan dari dekat tempat kejadian itu ada yang kita sering panggil ahli tulang gitu kan, sehingga tersebut ahli tulang gitu. Aku langsung bawa ke sana sama orang pengobatannya, langsung dilakukan tindakan dan dinyatakan emang patah tulang katanya. Lalu berusaha dikembalikan ke posisi semula. Itu rasanya sakit banget, luar biasa, sakit parah, sakit banget. Saya dipegang sama beberapa orang rekan-rekannya gitu kan. Namun setelah itu saya nggak langsung pulang, karena ada beberapa luka-luka, bukan beberapa, cukup banyak juga luka-luka lain ya, selain patah tulang ada banyak luka juga yang perlu saya obati gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk lanjut ke rumah sakit ya. Saya langsung dibawa ke IGD dan lukanya dibersihkan, luka-luka kayak lecet-lecet kayak gitu kan, dan patah tulangnya langsung diperiksa sama dokternya. Tapi belum dokter ortopedi ya, dokter IGD gitu kan. Saya dilakukan foto ronsen atau radiologi ya, untuk mengetahui bagaimana patahannya, apakah patahnya 2 patahan, 3 patahan, atau 1 patahan. Saya juga belum tahu kan. Ternyata setelah lihat hasil ronsennya cuma 1 patahan, bisa dibilang patahan ringan ya, patah ringan. Cuman sayangnya patahnya cukup jauh ya,
Jadi patahnya cuma emang satu patahan kayak gini, tapi cukup jauh, gitu kan. Nah akhirnya dokter menyarankan untuk melakukan tindakan operasi pemasangan pen atau implan. Sebetulnya tidak semua patah tulang harus dilakukan operasi ya. Kalau misalnya patahnya tetap di posisi semula kayak gini misalnya, kalau kayak gini, ini patah tapi tidak berubah posisinya, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan operasi ya. Tapi kalau seperti saya karena patahnya posisi jauh, tapi alhamdulillah tidak menusuk keluar juga ya, tidak menusuk keluar tapi cukup jauh, jadi kemungkinan untuk menyambung kembali sangat sulit ya. Namun karena seingat saya biaya operasi pemasangan pen cukup tinggi ya, cukup mahal juga. Terus saya bingung juga ya, wah biayanya mana nih gitu kan, tabungan saya aja nggak cukup gitu. Karena seingat saya pernah ada juga kejadian yang dialami teman saya juga waktu itu, sama patah tulang selangka juga. Dia ambil tindakan operasi, waktu itu tindakan secara medis ya, dilakukan operasi itu biayanya sampai 50 jutaan gitu, lebih, bahkan lebih gitu kan. Itu hanya untuk operasinya aja, belum kontrol dan lain-lainnya gitu kan. Wah bingung nih gimana nih. Ya udah, saya putuskan waktu itu saya pulang aja lah gitu kan. Saya nggak langsung tindakan, jadi tindakan medisnya nggak lanjut sih gitu kan, karena kalau ternyata harus dioperasi, karena saya nggak ada biaya gitu kan untuk dilakukan operasi. Jadi saya pulang aja, saya ambil lanjut lagi ke ke pengobatan alternatif ya, tapi nggak ke tempat semula yang awal ya. Saya ambil ke pengobatan alternatif yang dekat rumah aja. Kebetulan dekat rumah juga ada gitu kan, yang yang buka praktek juga gitu. Namun selang beberapa bulan, singkat cerita ya, beberapa bulan kemudian saya tiap minggu, hampir mungkin seminggu berapa kali saya diperiksa, diikat segala macem, nggak ada perkembangan sama sekali gitu kan. Sampai berapa bulan nggak ada perkembangan, saya dilema gitu kan, gimana nih gitu kan. Ya udah, ternyata saya coba tanya-tanya temen, ternyata kecelakaan saya ini bisa diklaim sama pihak asuransi. Kebetulan saya pakai kerja di salah satu perusahaan swasta, dan saya memiliki saya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan alhamdulillah ternyata bisa diklaim gitu. Cuman waktu itu saya nggak tanya-tanya gitu kan, nggak sharing sama teman-teman yang lainnya gitu kan, nggak tanya-tanya gitu kan. Cuman udah gitu kan, bingung nih, ya udah gitu. Ya alhamdulillah akhirnya saya kembali ke rumah sakit, dan saya putuskan untuk